Ya, halo teman-teman. Jumpa lagi bersama kami Travel Miratur. Ya, kebetulan hari ini masuk di bulan Ramadan dan kebetulan momennya mau Lebaran, momen-momen mau mudik. Kami start dari Bekasi ya. Kami sudah ada di Bekasi. Dari Jakarta atau dari Bekasi, kita start itu sebaiknya sekitar jam 2 malam. Jadi kalian bisa sempat raweh ya, di jam 9 kelar teraweh misalnya, terus kalian nanti tidur bisa 4 jam. Nah, jam 2 nya kita berangkat. Otomatis kita sudah packing terlebih dahulu. Jam 2 nya kita langsung berangkat. Dan kondisi saat ini kita start untuk video ini dari Bekasi, tepatnya di Jalan Pantura ya. Di Jalan Pantura kita sengaja menghindari Jalan Raya Cikampek, baik tol bawah maupun tol atas ya. Terpantau saat ini sangat lancar sekali di Pantura, kecepatan ya 60 km per jam. Beda dengan di tol Cikampek, itu tadi kita lihat itu sangat macet ya, sangat macetnya bisa berpuluh-puluh kilometer. Tapi di Pantura ini kita sangat lancar. Nanti kalian bisa mampir sahur di masjid atau warung-warung di Pantura ini. Di Pantura warung-warung nih banyak yang buka nih jam 2, jam 3. Dan banyak pemudik juga yang mau pulang nih ya, baik kendaraan bermotor roda 2, terus ada travel juga. Untuk truk sudah nggak bisa lewat di Pantura, makanya lebih enak, nggak semrawut. Ini banyak warung makan yang udah buka. Kalian gak usah khawatir sahurnya di mana. Bisa di masjid mampir subuhan nanti ya. Ini sebaiknya kalian lewat Pantura aja teman-teman. Paling enggak nih setelah sahur ya, kalian itu udah lewat Cikampek, jadi nanti nggak terjebak macet di daerah sini nih, di daerah Cikarang, Cibitung, Bekasi. Itu biasanya macet parah. Karawang juga itu termasuk ya jalur macet Pantura ya, kalau udah lewat, kalau udah siang sedikit. Baik teman-teman, ini kita lanjut terus ya. Ini kita kebetulan tujuannya mau ke Purwokerto. Tapi bagi kalian yang tujuannya ke Kebumen, Banyumas, Cilacap, terus Purworejo, itu bisa kok lewat Purwokerto yang kami lalui. Nanti di Purwokerto kita nanti mau finish di Batu Raden. Oke teman-teman, masih jam 2 lewat sekian ya, mau jam 3. Kondisinya seperti ini, lancar. Kita lanjut terus. Oke, ini kita sudah sampai di SGC Cikarang, yang sebelah kirinya mall ya. Ini perempatan gede banget. Di sepanjang Pantura ini untuk putar balik itu semuanya pada ditutup ya teman-teman. Semuanya pada ditutup, termasuk di SGC Cikarang ini yang perempatannya gede ya, lampu merah. Ini juga ditutup. Kalau mau putar balik susah, pokoknya ini satu arah semua ya. Ini sudah sampai di SGC Cikarang. Tadi lurus saja, ikutin jalan Pantura. Dan terpantau kondisi sekarang ya, jam 3. Ini masih lancar sekali di Cikarang. Kalau udah siang sedikit, ini nggak usah ditanya teman-teman, wah ada pasti bakalan macet di mana-mana ya. Walaupun walaupun lewat Pantura ya, kita masih lanjut nih. Kita sudah lewatin di jembatan. Ya teman-teman, kita sudah sampai di Karawang. Pas banget ya, setelah jembatan tadi kita masuk ke Karawang. Tadi kita udah lewat di Kabupaten Bekasi, kita masuk di Pasar Linggapura, Karawang. Dan kita siap-siap nanti setelah Pasar Linggapura nih ya, itu kita belok kiri menuju lingkar luar Karawang.
Dan kondisi di Pasar Linggapura saat ini jam setengah 4, ini masih longgar teman-teman. Beda kalau kalian berangkatnya siang ya, itu udah ampun-ampunan, pasti bakalan macet parah. Itu karena ada pasar di situ. Dan kita masuk ke Jalan Lingkar ya, jalan lingkarnya Karawang. Ini kalau lurus biasanya ke dalam kota, tapi di sini ditutup. Ya. Pasar Tanjung Pura berkabut. Ya, kita ngambil jalan lingkar luar Karawang, Pasar Tanjung Pura Karawang. Pasar Tanjung Pura ini salah satu pasar ya yang dekat dengan perbatasan Kabupaten Bekasi. Dan biasanya di pasar itu kalau udah masuk ke pagi siang hari itu udah macetnya parah. Dan saat ini masih setengah 4. Ini kebetulan ya, dan lancar banget nih. Nah, ini bagi kalian sebaiknya sih berangkat ya sekitar jam 3 gitu ya, jam 2 pagi kalau misalnya mau berangkat, biar lebih awal, lebih enak, lebih longgar ya. Kondisi Pantura saat ini menjelang kayak mudik ya. Ini segala jalan sudah diperbaiki. Ini yang bolong-bolong udah ditempel-tempel ya, tapi kebanyakan yang bolong-bolong ditempel-tempel, nggak di aspal ulang tapi ditambal-tambalin. Yang penting nggak ada bolong. Kemudian ini kan kalau Pantura kan seperti ini ya, di tengah-tengah ada perbatasan ya, karena 2 arah. Nah, batas ini nggak putar balik kan, itu ditutup semuanya. Ini kalau di Pantura, putaran-putaran itu ditutup semuanya. Jadi menghindari hiruk pikuk atau menyeberang ya, menghindarin orang tiba-tiba menyeberang, itu bikin macet, bikin banyak kecelakaan. Dan di Pantura ini kalau udah musim lebaran ini semuanya ditutup semua nih, pembatas jalannya ditutup semua ya. Kebetulan Pantura itu kan 2 arah ya, itu ditutup semuanya, putaran itu ditutup semuanya ya. Jadi lancar, ini cukup lancar. Ini sekitar 60 km per jam. Di sini banyak sekali warung-warung. Terus warung makan nasi Padang juga sudah banyak yang buka. Pokoknya 24 jam ya kalau di jalan-jalan Pantura ini. Masjid-masjid, pom bensin, ini dibuka semuanya. Pom bensin 24 jam. Ya, kita sedang ada di lingkar luar Karawang. Lanjut terus. Iya. Ya teman-teman, kita belok kiri ya. Ini kita jalan lingkarnya udah berakhir. Kita belok kiri, jangan belok kanan. Kalau belok kanan, kalian kembali lagi ke Jakarta. Ini kita belok kiri. Ya, masuk kota lagi. Tadi kalau jalan lingkar itu lewatnya lewat pesawahan ya. Tapi kalau malam-malam itu di pinggir-pinggir sawah banyak warung-warung makan, minum. Itu dadakan ya. Dan itu semuanya warungnya ramai semua, banyak yang mampir ya, untuk beli makan, untuk beli minum. Ya, ini kondisinya nih. Ini sudah ramai lagi nih. Masuk ke kota. Pusat kota Karawangnya sudah kita lewati. Dan ini kita kembali lagi ke Jalan Pantura ya, perkotaan. Ini masih jam berapa nih? Jam 4 ya, jam 4 pagi. Kondisinya lancar, masih lancar, nggak macet banget. Masih di Karawang ya. Ya, kita lanjut terus. Ya, kita baru saja isoma ya, istirahat, sholat makan tadi dari setengah 5. Ini mau jalan lagi jam 6, berarti 1 jam setengah. 1 jam setengah kita mampir di pos apa nih, di masjid ya, di masjid daerah Pasak Besi, Subang. Kita mau lanjut lagi tadi setelah isoma, istirahat, sholat makan, kita lanjut lagi perjalanan. Kita bayar parkir.
Ya, kita bayar parkir. Ya, di sini dikasih 5.000 juga nggak apa-apa. Di sini kalau ke toilet itu 2.000. Beli jahe, kopi di sini masih standar lah 5.000. Iya. Makasih. Ya, apa? Ya, kita belok kiri ya. Masih menuju Pantura. Pantura nih. Pagi hari jam 6. Kenapa kita nggak lewat Cipali ya teman-teman? Kita tahu sendiri kalau musim lebaran, apalagi H-3, H-2, itu puncaknya. Oh, ini nggak usah ditanya teman-teman, pasti bakalan macet. Makanya kita lewat Pantura, dan Pantura saat ini jam 6 pagi kondisinya sangat lancar. Ini kecepatan 60 km per jam. Banyak mobil pribadi terus sepeda motor yang lewat di jalan Pantura ini. Untuk jalan di sini lubang-lubang udah diperbaiki, udah ditambal. Kemudian putaran-putaran itu udah ditutup, makanya bisa lancar pagi-pagi. Orang baru pada bangun ya, kita sudah jalan. Kita lanjut terus. Ini di Subang, kita nanti mau nyari tol ya, tol yang sudah melewati kemacetan di mana tuh, di tol ya. Ini kita mau masuk tol dari Pantura di Patok Besi, Subang. Kita mau masuk ke tol. Intinya kita harus sebisa mungkin sebelum subuh ya, itu udah melewatin Dawan dan Cikampek. Pokoknya kalau kita masih berada di Jakarta, Bekasi, Cikarang, Cibitung, Dawan, Cikampek, itu bakalan nyangkut pasti. Nah, ini kebetulan udah lewat subuh, kita sudah lewat di Pantura di daerah Cikampek. Ini kita sudah masuk ke Subang, jadi di siang pun kita nggak khawatir bakalan macet parah. Nanti kita udah lewat di Subang, kita nanti langsung masuk ke tol ya, tol terdekat. Oke, untuk kondisi saat ini, kalian kalau mau istirahat atau makan pagi di daerah Pantura ini 24 jam, warung-warung buka semua ini. Ada warung dadakan nih, warung makan, warung tempat ibadah buat sholat. Kemudian toilet itu ada selama 24 jam. Untuk ongkosnya juga standar ya, kayak toilet 2.000, kemudian makan juga masih ya berapa ya, 20 ya, 20.000, 15.000. Kemudian parkir ya dikasih 5.000 mau. Kalau untuk mobil, untuk sepeda motor ya 2.000. Ya, kita masih lanjut lagi ya. Lancar nih. Iya teman-teman, iya, kita sudah sampai di perbatasan Indramayu. Kita sudah melewati Subang ya. Dan kalian lihat kanan kiri, banyak warga yang berdiri sambil bawa sapu. Ini bukan buat nyapu jalan, tapi buat nangkepin uang kertas atau uang koin. Ini warganya, ini bikin macet sekali di sini. Lihat ya teman-teman ya, kanan kiri nih. Wah, nih lihat ya. Ini warga nih berdiri di sepanjang kanan dan kiri jalan, baik tua dan muda, laki-laki dan perempuan, tepatnya di Masjid Al-Mutakin. Mereka minta para pengendara supaya melempar uang ke jalan.
Ya, di sini agak macet. Ini di daerah Kubang Jaran. Nih teman-teman ya, kita mengarah ke matahari dari agak gelap. Di sini macetnya cukup panjang di ujung perbatasan Subang. Tadi kita sudah lewat di Patok Besi Subang, di Patimban ya, mengarah ke Patimban. Udah lewat yang ke arah Patimban. Ini kita mau mendekati Indramayu. Di sini banyak sekali itu dilempar koin ya. Ya ini masih di Kubang Jaya Subang. Kalian bisa lihat nih, warganya kanan kiri mereka duduk kurang kerjaan. Apa ini kerjaan gabut ya? Ini pada minta duit ke pengendara nih, minta dilempar, terus dia ngambil pakai sapu. Tuh, dimarahin sama polisi tuh ya. Polsek Sukra nih, Subang. Ini warganya nih teman-teman, kalau Lebaran ramai banget. Kalau hari biasa mereka ya ada, cuma nggak seramai Lebaran. Kalau Lebaran hampir semua warganya itu keluar kayak nyambut raja lewat jalan raya. Tuh, mereka bawa sapu ya, sapu tapi dari ranting. Ada yang lempar koin, kemudian diambil mama mereka. Masih di daerah Subang. Ngeri teman-teman, takutnya kan ada yang ngelempar terus ya tangan mereka kegiles sama kendaraan yang di belakangnya. Ini laki-laki, perempuan, tua muda semuanya ngelempar duit. Semuanya ngambilin deh. Ya, kita belok kanan teman-teman. Untuk melanjutkan di Jatibarang, Langut. Ya, kita belok kanan. Kalau ke kiri Cirebon, ini ke kanan. Sejauh 39 km. Selamat datang di Kabupaten Cirebon. Ini kita masih di Jalan Pantura. Sekarang sampai Cirebon, di pintu gerbang Cirebon. Sepanjang Jalan Pantura sampai dengan Cirebon, Jalan Pantura sangat halus, kecepatan 60 km per jam. Kalian bisa lihat ya, jalanannya enak seperti ini. Di tengah-tengah ada lampu penerangan sepanjang jalan. Kalau jalan malam ini nggak gelap. Kondisinya seperti ini di Jalan Pantura ya, sangat bagus buat dilintasi kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Kalian bisa jadikan opsi atau pilihan ketika Anda mudik atau pulang kampung dari Jakarta, Bekasi, Cikampek ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, masih di Jalan Pantura di Kabupaten Cirebon. Kita masih melintas ya. Kanan kirinya masih banyak sawah dan pinggiran banyak warung-warung makan. Para pemotor banyak yang istirahat, mampir untuk beli makanan atau untuk sekedar rehat sebentar ya setelah perjalanan jauh. Ya, ini saat ini masih pagi hari teman-teman, jam 8 lewat. Suasana pagi, kelihatan Gunung Ciremai di sebelah selatan Cirebon. Masih kita lanjut melintas di Jalan Pantura, Jalan Tol Cipali, Tol Cikampek Cipali atau Trans Jawa.
saat masuk di mudik lebaran itu udah sangat padat ya. Jadi lewat Jalan Pantura bisa dijadikan opsi bagi kalian, karena di sini jarang sekali terjadi kemacetan. Tadi paling ada satu ya di daerah Indramayu, karena di situ banyak sekali warga yang meminta uang kertas maupun uang koin. Jadi sangat mengganggu perjalanan selama Anda berkendara. Setelah itu kita nggak menemukan jalanan macet lagi. Ini lancar kondisinya. Jalan Pantura juga sangat bagus. Jarang sekali kita menemukan lubang ya. Malah nyaris nggak ada. Ini sangat ya biasa. Masukin mudik pasti jalanan semuanya diperbaiki, apalagi di Jalan Pantura yang merupakan jalan nasional utama di Pulau Jawa. Kita masih lanjut di Cirebon. Kita sampai di perempatan stasiun Arjawinangun. Ini lampu merah, kita lurus, jangan belok kiri atau belok kanan, lurus terus ya teman-teman. Dari ini lampu merah Arjawinangun, Cirebon, kita masih lurus terus. Ya, kita sudah masuk. Sedikit ke kiri menuju jalan ke arah Semarang. Ya, kita ambil yang ke kiri ya, tolnya ini. Ke kiri. Sejauh 60 km. Di Kanci Plumbon Semarang kita ambil ya. Baru dari Cirebon kita ambil tol ya. Tadi kemacetan ada di sepanjang Bekasi, jalan tol Jakarta Cikampek, kemudian Cipali juga macet ya. Nah, kita tadi lewatnya Cirebon, jalan Raya Pantura, kemudian baru masuk di tol Palimanan 3 di Cirebon. Kita lihat harganya berapa. Sejauh 90 km. Ya. Oh, ternyata di sini masih belum ada tarikan ya, belum dipotong. Belum bayar di sini. Nanti bayarnya pas kita keluar. Kita lanjut terus di tol. Ini kita baru masuk tol Trans Jawa, atau tepatnya di kilometer berapa nih ya, masuknya di kilometer 189, ada di Cirebon. Kita lanjutkan perjalanan ya. Di Cirebon ini berlaku ganjil genap, dan di tol ini ya, ini dua arah ke arah nih tolnya, baik yang ke arah Jawa maupun ke arah Jakarta, dua-duanya diarahin ke Jawa semua. Jadi semuanya satu arah ya, nggak ada dua arah ya teman-teman. Ini semuanya dua arah semua, karena saat ini mungkin volume kendaraannya itu sangat padat, dan ini mencapai puncaknya di hari ini. Kita sudah masuk di kilometer 203 ya. Ini adalah keluar Ciperna ya, Ciperna
Ciperna itu masuknya Cirebon. Di sini ada rest area, cuma harus keluar dari tol Cirebon ya, tepatnya di Ciperna 203. Bagi kalian yang kepengen istirahat, kalian bisa exit di 203. Yuk kita masuk di kilometer 207. Bagi kalian yang kepengen ke rest area, silakan di 207 ini. Apabila kebetulan kosong, kalian bisa mampir. Tapi biasanya kalau penuh ya, kalian mending lurus terus nyari rest area lagi. Oke, ini kondisinya seperti apa? Ini 207 seperti ini teman-teman. Ya seperti ini. Ini seperti ini. Parkir kendaraan kecil ya di belokan kanan sini. Kalau kendaraan besar itu lurus. Kita coba di kendaraan kecil dulu nih. Tampaknya ramai sekali. Kayaknya kita harus ke kendaraan besar ya. Kebetulan saat ini adanya bis dan kendaraan sembako. Untuk truk-truk dan kontainer hari ini tidak diperbolehkan melintas. Ya, kalian kalau ke rest area mendingan cari yang untuk kendaraan besar. Kebetulan sepi ya parkirannya nih. Setelah 400 meter, ambil jalan ke Jalan Margasari, Jatibarang. Saat ini kita sedang parkir di rest area 207, masih di area Cirebon. Kalau misalnya rame, mendingan kalian ambil yang parkirnya kendaraan besar ya, seperti ini. Di sini masih tersedia parkiran lumayan luas. Ya, kita meninggalkan rest area kilometer 207 di Cirebon. Kita melanjutkan perjalanan lagi ya. Perjalanan kali ini ke arahnya, nanti kita rencana ke arah Pemalang. Tadinya kita mau lewat ke arah Purwokerto ya, cuma karena kondisi tidak memungkinkan lagi, akhirnya kita ganti arah. Kita arahnya ke exit tol Pemalang ya. Tadi harusnya kita ke Purwokerto, kemudian mampir ke Baturaden ya, cuma kondisinya kebetulan tadi dioper, nggak bisa ngejar waktu sesuai dengan planning. Akhirnya kita nanti mau ke arah Kebumen saja ya. Kita mau arah Kebumen. Jadi judulnya sekarang dirubah, rute kendaraan nanti perjalanan dari arah Jakarta ke Kebumen. Nanti kita arahnya lewat Pemalang. Kita menghindar dari Pejagan yang macet. Oke, kita lanjut di tol Cipali. Ya, di kilometer 248 kita disuruh lurus ya di Pejagan. Exit tol Pejagan ini kondisinya macet. Kita lurus terus. Kilometer 248. Tadinya kita exit tol di kilometer 248 di exit tol Pejagan, tapi kondisinya karena musim puncak mudik, dan ini mungkin kondisinya macet di exit tol Pejagan, maka ini dioper lagi nih. Kita lanjut terus. Mungkin kita keluarnya nanti di exit tol Brebes Timur atau di Pemalang. Nanti dari situ kita bisa ke arah Pemalang, Belik, Randu Dongkal, Purbalingga, dan di Purbalingga kalian bisa ke arah Cilacap, Purwokerto, kemudian Kebumen, Gombong, Purworejo. Kita lanjut terus. Ya, bagi kalian yang kepengen keluar Tegal Selawe,
Posisinya ada di kilometer 279 ya. Posisinya KM 279 itu keluar Tegal Slawi. Bagi kalian yang tadi Pejagan itu ditutup kemudian dioper ya, kalian silakan bisa ngambil di keluar tol Slawi. Nanti kalian bisa lewat Randu Dongkal, kemudian Purbabocari, Purbalingga. Kalau ke kiri bisa ke arah Wonosobo, ke Gombong, Kebumen. Kalau kanan bisa ke arah Cilacap dan Purwokerto. Ya, kita mau lewat yang daerahnya adem, yaitu exit tol Pemalang. Kita sengaja ya mau lewat Pemalang. Kita mau nyari adem ya, nyari yang lebih lancar lah di musim-musim mudik lebaran seperti ini. Bisa saja tadi lewat yang mungkin dengan secara jarak lebih dekat ya, Brebes Timur atau exit tol Tegal. Cuma nanti pas keluar ketemunya ya ketemu pasar. Ini kita mau coba lewat Pemalang, yang emang Pemalang itu biasanya masih sepi ya. Dari KM 280 Pemalang itu 34 km lagi. Berarti nanti sekitar di 314 ya, 314 KM 314 kita exit tol Pemalang. Dan tadi kita masuk tolnya di Cirebon sampai dengan Pemalang, kira-kira berapa tarifnya ya. Terus kita masih lanjut, ini sekarang jam 10 tapi cuacanya sangat panas, langit cerah biru. Kita masih lanjut untuk menuju ke exit tol Pemalang. Ya, kita sudah berada di kilometer 287. Bagi kalian yang kepengen mampir ke rest area, silakan ada di KM 287A. Di sini rest areanya tanpa pom bensin ya. Tanpa pom bensin, ini terbilang rest area kecil. Hanya ada tempat ya, hanya ada tempat makan lah, tempat makan sama toilet ya, musola. Pom bensin nggak ada. Ya, kita lanjut aja menuju ke exit tol Pemalang. Ya, kita berada di kilometer 311 dan kita siap-siap keluar di kilometer 312 yang menuju ke Pemalang, Comal, Purbalingga. Ya, siap-siap keluar di kilometer 312 dengan arah Pemalang, Comal dan Purbalingga. Oke. Ya, kita ke kiri ya. Ini sepi di sini. Kalian bisa jadikan pilihan untuk mudik atau memilih exit tol yang lebih lengang seperti ini di exit tol Pemalang. Ya, kita sudah keluar di exit tol Pemalang, exit 312, kilometer 312 ya. Tadi untuk tarif tol asal gerbang Palimanan sampai dengan Pemalang itu tarifnya 118.500 golongan 1 kendaraan pribadi. Ya, kita ini udah keluar tol ya. Kita mau ke jalan provinsi atau jalan arteri biasa. Nanti kita akan menuju ke Kebumen melewati rute Randu Dongkal, Slawi, Belik, Purbalingga, kemudian Sempor, dan akhirnya finish di Gombong.
Oke, kita masih lanjut teman-teman. Ya, ke depan kita adalah lampu merah atau perempatan. Kita ambil yang ke kiri ke arah Pemalang. Kalau lurus itu Tegal, dan kalau ke kanan itu Comal. Kita ambil yang ke kiri, Pemalang ya. Kita ambil ke kiri, jangan lurus atau belok kanan. Nah, kita ambil ke kiri. Ya, kita masuk ke kota Pemalang, Jawa Tengah. Kita masuk di kota Pemalang, Jawa Tengah. Di sini banyak oleh-oleh yang bisa kalian beli. Ini udah masuk gerbangnya ya, gerbang kota Pemalang. Pemalang ikhlas, slogannya ikhlas, Pemalang ikhlas. Pas begitu masuk, nah ini dari depan gerbang ini ada rumah sakit Siaga Medika. Ya, Pemalang nih. Di sini ada pabrik pakan ternak Carun Pokpan ya. Dan ini sebelah kanan saya adalah DPRD Kabupaten Pemalang nih, kantornya di sebelah kanan. Kita masih lanjut lagi. Nah, ini kita ada di dalam kota Pemalang ya. Kita ambil ke kiri. Ke kiri ini ke arah Purbalingga, kita ambil ke kiri nih. Depan kita lampu merah. Kalau lurus itu kotanya, kota Pemalang. Kita ambil yang kiri. Ini ada lampu merah. Jalan Kolonel Sugiono. Kalau ini namanya Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya, kita siap-siap belok kiri. Masih ada di kota Pemalang. Belok kiri, jalan terus ya. Kota Pemalang nih. Kalau lurus kota Pemalang, kalau ini jalan ke arah Purbalingga ya. Kabupaten Purbalingga. Di sini banyak yang jualan nanas Pemalang. Oke, kita lanjut terus. Kita ketemu ya, kita berada di lampu merah lagi nih, ketemu lampu merah. Kita lurus saja. Kalau ke kanan itu ke Purwokerto. Ini kita lurus. Lampu merah lurus. Ini kanan kiri pasar. Kita ini tadi lewat pasar Banjardawa. Ini ada ATM BRI unit Jebet. Kita ngikutin jalan ini aja ya, jalan kecil, jangan belok kiri, tapi ngikutin ini nih, jalan yang nggak terlalu gede sih. Kita jalan aja, ngikutin jalan Jebet. Ini namanya jalan BRI Tendean, Jebet Utara. Setelah pasar Banjardawa. Ya, ini ada pertigaan kecil kayak jalan desa. Kalian belok kanan, jangan lurus tapi belok kanan. Ini jalan terobosan sebenarnya. Sebenarnya tadi bisa lurus ya, dari lampu merah lurus itu ke kota Pemalang, cuma muter dan kalian bisa kena macet. Ini jalan terobos sebenarnya. Lewat sini menghindari kota Pemalang yang macet pada saat ini. Ya, kita lurus saja. Di sini agak pelan karena jalanannya kecil. Kanan kiri pedesaan. Cukup papasan ya, 2 mobil. Di depan kita ada pertigaan. Kita ambil ke kiri. Kita ketemu jalan raya provinsi lagi nih ya, dari Panjaitan. Nah, kita belok kiri yang arah Randu Dongkal, Purbalingga. Kalau ke kanan itu ketemunya Purwokerto, terus kota
Pemalang. Kita ambil belok kiri aja. Ya, kalian hati-hati di sebelah kanan. Di sebelah kanan tadi hati-hati ya kalau ketika belok kiri, harus nengok ke kanan juga karena ada kendaraan dari arah sebaliknya. Ya, ini kita masuk lagi. Ini udah masuk jalan. Nampaknya ini jalan provinsi ya. Dan jalanannya dicor di sini. Terus ada lampu penerangan. Malam cukup kelihatan. Kita lanjut terus. Ini nanti kita mau isoma karena ini sudah saatnya istirahat siang ya. Antara jam berapa nih? Hampir jam 12. Kita nanti akan cari resto lokal atau rumah makan lokal yang ada di Pemalang. Pemalang ini terkenal akan kulinernya. Ada nanas madu, kemudian salak, ada makanan-makanan ringan banyak dijual di kanan kiri jalan berupa warung-warung. Harganya pun terjangkau. Ya, kita lanjut lagi. Ya, kita sudah keluar dari kota Pemalang ya. Ini Tugu Gapuranya. Selamat jalan kota Pemalang. Pemalang pusarnya Jawa. Pusarnya Jawa ya. Ini masuk ke Kabupaten Pemalang. Tadi kita udah lewat kotanya, kota Pemalang. Ya, sini banyak warung-warung makan. Kalian kalau ke Pemalang ini tempatnya adem, nggak macet lagi. Lebaran puncak pun di sini nggak macet nih. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini jalan provinsi yang ada di Pemalang ke arah Belik, Randu Dongkal, kemudian Purbalingga. Kanan kiri banyak pepohonan, kawasan hutan yang tergolong ramai ya di perjalanannya ini. Di jalannya ini cukup ramai kalau siang. Adem nih teman-teman nih kalau lewat sini. Beda dengan exit tol Pejagan, itu agak panas. Banyak pabrik juga di situ. Kalau exit Pemalang ini banyak pesawahan, pegunungan. Terus pohonnya juga pohon jati ini kanan kiri, rindang sekali, hawanya adem. Kita sampai di perempatan Randu Dongkal, lampu merah ya, belok kiri kita ya, belok kiri. Ini setelah kantor polisi kita belok kiri, dan kebetulan di Randu Dongkal ini hujan. Kalau tadi lurus itu Guci ketemunya ya. Kebetulan nih hujan nih di Randu Dongkal. Kalau lewat Pemalang seperti ini teman-teman, karena di sini daerahnya pegunungan ya. Dekat dengan Gunung Selamat, di bawah kaki Gunung Selamat. Dan ini kita masih lurus terus ikutin jalan ini. Hujan gede banget ya, Pemalang. Tapi sepanjang jalan ini kita nggak menemukan kemacetan ya, bahkan terbilang lancar. Cuma emang agak muter. Ya, kita belok kanan. Ini ada pertigaan, kita belok kanan teman. Kita belok kanan, jangan belok yang ke kiri ya. Kita belok kanan. Terus siap-siap kita belok kiri nih setelah SMP 1 Randu Dongkal. Setelah SMP 1 ya kita belok kiri nih Randu Dongkal, Belik nih. Ini agak nyerong ya. Kalau ke kanan itu Guci arahnya, kalau ke kiri ini baru ke Purbalingga. Nah, kita yang arah ke Purbalingga, ini belok kiri ya. Ya, ini Randu Dongkal, ini arahnya ke Belik. Belik, kemudian nanti ketemunya Purbalingga. Baru kemudian Wonosobo ya, Banjarnegara ya. Ya, kita lanjutkan masih terus saja sejauh 28 km. Jalanannya seperti ini, aspalnya agak mulai terkikis karena di sini juga kena air hujan ya.
Ya, kita lanjut terus. Oke, yap, ini kita dari Belik ke jadi Pemalang paling ujung ya. Mau arah ke Purbalingga. Di Belik ini, pas di puncak ini banyak sekali warga-warga di kanan kiri yang menjual nanas madu. Nanas madu itu produknya Pemalang asli. Rata-rata dijual seharga 10.000 sebungkus plastik. Baunya enak. Kalau di Jakarta itu daerah Subang ya, tapi kalau di sini di Pemalang. Nah, ini kanan kiri ini banyak sekali yang jual-jual nanas madu. Harganya 10.000 itu udah dikupas, kita tinggal makan aja. Ya, kalian bisa nyoba di sini nanti kalau lewat Pemalang. Kalian siap-siap ancang-ancang di Belik ya untuk mencoba oleh-oleh nanas madu. Kita masih lanjut. Ya, kalau kalian kepengen ke rest area ya, di sebelah kanan juga sudah disediakan posko mudik atau rest area. Hari biasa juga di sini buka. Ini kanan kiri banyak sekali toko-toko, warung-warung yang menjual aneka macam makanan dan oleh-oleh. Ya, ini jalannya nanjaknya cukup tinggi bagi kalian yang baru bisa berkendara ya, belum terlalu banyak jam terbangnya. Ini sih nggak disarankan lewat sini. Paling nggak yang lewat sini ini udah berpengalaman naik gunung turun gunung, karena lumayan curam tanjakan di sini. Ini nanjaknya nih ya. Ya, di depan kita ini ada bundaran ya, pertigaan. Ini patung knalpot belok kiri. Patung knalpot salah satu ikon yang ada di kota Purbalingga. Ini di kotanya nih, macet sekali emang sih. Kita lurus saja, sebenarnya kanan bisa, sebentar ketemu alun-alun. Kita mending lurus saja. Di kanan kiri ini bisa jadi pusat kotanya ya. Banyak perbelanjaan di sini. Ada hotel, ada toko-toko pakaian, toko-toko baju muslim. Ramai banget. Kita masih lurus. Nanti di depan ada pertigaan, kita belok kanan, jangan lurus ya. Ya, kita belok kanan aja di sini. Bupati ini, kantornya Bupati Purbalingga. Ini kita ketemunya alun-alun. Nah, di sebelah kiri ini kompleknya kantor Bupati Purbalingga. Ya, di sebelah kiri ini adalah kantor pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Lurus ketemunya alun-alun Purbalingga. Alun-alun ini pasti macet, apalagi kalau sore banyak orang jalan-jalan. Depan alun-alun kita belok kiri teman-teman, kita belok kiri ya. Sebelah kiri kita adalah kantor Kabupaten Purbalingga. Di kanan kita itu adalah alun-alun. Kita siap-siap belok kiri lagi. Kita nanti ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Ya, kita ke kiri ya, jangan lurus. Nanti kalau lurus kembali lagi.
kita ke kiri. Purbalingga. Ramai sekali sore-sore. Di sini ada hotel bintang 3 juga. Hotel yang terkenal ya Hotel Awabong. Banyak lampu merah di sini. Banyak terjadi kemacetan di Purbalingga. Cuma kalau untuk kotanya sering hujan, agak sejuk karena di daerah pegunungan. Di depan kita ada pertigaan. Ke kanan adalah Semarang Wonosobo, ke kiri adalah ke Monumen. Ini pas banget di pertigaan ini Kodim ya. Kodim Purbalingga Angkatan Darat. Nah, kita belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan, belok kanan saja, belok kanan saja, belok kanan ya. Ramai sekali ya sore ini. Kita lurus terus. Dah. Setelah Kodim ini ada sekolahan. Nah, pinggir sekolahan ini sebelah kiri nih, pas sebelah kiri nih yang parkir mobil ya di depannya. Ini pas gang ini. Ini ada soto yang terkenal di Purbalingga, soto Bancar. Kalian boleh mencoba di sini. Ini adalah kuliner khas Purbalingga. Ada perempatan. Kita lurus, jangan belok kanan. Di Jalan Es Parman ini lokasinya. Kedung Menjangan, perempatan Kedung Menjangan Purbalingga. Jalan Es Parman. Kita lurus terus. Ya, di depan kita ada pertigaan lampu merah. Kita nanti belok kiri. Jurusannya Jalan Purbalingga Banjarnegara atau Jalan Purbalingga Kelampok ya. Kita siap-siap belok kiri. Kita kasih apa-apa ya, kita siap-siap sen kiri. Siap-siap sen kiri nih. Kita jangan lurus, tapi belok kiri. Ini nanti tujuannya ke Wonosobo Dieng. Ya kalau kita lurus, ini adalah jalan provinsi ya. Di sepanjang jalan ini banyak sekali industri wig atau rambut. Yang kebanyakan dari Korea. Di sini banyak sekali pabrik-pabrik industri, terutama industri wig. Di depan kita adalah lampu merah Buka Teja, dan di sebelah kanannya adalah Masjid Raya Buka Teja ya. Ini nanti kita belok kanan. Kita jangan lurus tapi belok kanan. Ini pas banget. Di depannya juga terminal Buka Teja. Ini sebelah kanan kita Masjid Rayanya. Kita belok kanan. Siap-siap sen ke kanan. Nah, kita belok kanan. Ini adalah terminal Buka Teja di depan kita ya. Ini menuju ke arah Kelampok. Ini masih di Purbalingga, menuju ke Kelampok.
Di Buka Teja ini kanan kiri banyak sekali warung-warung, toko-toko. Lumayan ramai di sini. Kondisi sore seperti ini ya, ramai sekali. Kita siap-siap menikung ke kiri. Di depan kita ada lampu merah. Kita belok kiri. Kita belok kiri langsung aja ya. Lampu merah ini yang akan nikung, kita belok kiri. Ini Kelampok namanya teman-teman, lampu merah Kelampok. Kita belok kiri aja langsung tadi setelah Buka Teja. Nah, di sini kita ketemu Gapura. Selamat datang di Kabupaten Banjarnegara. Tadi kita sudah lewat Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, berarti sudah selesai ya. Kita masuk di Banjarnegara. Ini adalah jalan raya nasional, Jalan Raya Kelampok, Banjarnegara. Ini kalau lurus terus ketemunya Wisata Dieng, Wonosobo, Banjarnegara. Jalannya lebih luas, lebih lebar daripada jalan provinsi yang ada di Purbalingga tadi. Di sini lebih luas. Ya, di depan kita ini ada lampu merah lagi. Perempatan kecil ya. Nanti kita ambil ke kanan. Kalau lurus itu ke Banjarnegara dan Wonosobo. Ini kita ambil ke kanan lewat gunung. Ini namanya jalan Sempor ya, nanti ketemu Waduk Sempor, terus Gombong, nanti bisa ketemu dengan Kebumen. Kita belok kanan, siap-siap sen kanan ya. Bagi kalian yang masih pemula, sebaiknya jangan lewat sini, ini agak ekstrim jalannya. Kalau lewat sebelah kanan ini tanjakannya ekstrim. Tapi kalau bagi kalian yang sudah lumayan mahir, di sini jalan alternatif yang bisa dipakai ya bagi kalian yang ingin mudik atau pulang kampung ke arah Kebumen lewat jalan terobosan. Di sini pemandangannya bagus, cuma emang nanti lewat pegunungan yang tanjakan turunannya agak ekstrim. Ya kita lurus terus. Nanti kira-kira setengah jam kita akan melintas di pegunungan ini. Ini namanya jalan raya tadi menghubungkan Kelampok dan Gombong. Suasana sore hari lumayan ramai di daerah-daerah. Kalau musim liburan, musim lebaran ini ramai ya, lumayan. Ya, kondisi jalan raya Kelampok Gombong ini seperti ini ya. Nanti ketemu Sempor. Awalnya masih landai seperti ini. Jalan raya belum ekstrim, nanti bakalan ekstrim nih. Ini menjelang maghrib, udah agak gelap. Kita udah mau sampai di Gombong, nanti akan finish kita di Gombong. Di sepanjang jalan ini kita temuin ada Alfamart, pom bensin mini, warung-warung di kanan kiri banyak. Ini termasuk desa yang akan berkembang ya kelihatannya ya. Mulai rame setelah Covid, ini mulai rame nih. Dulu sepi banget, sekarang udah kelihatan mulai rame. Banyak
warga yang membuka toko-toko dan warung. Ada SPBU Mini, Pertamini. Pertalite dan Pertamax ada semua di sini. Ini ada pertigaan, kalian belok kanan. Kalau lurus itu Banjarnegara, kita ambil yang ke kanan. Ini tujuannya ke Kelampok dan Gombong. Nanti tembus ke Kebumen juga ya. Ya, kita belok kiri ya. Ini belokan tajam, nanjak. Kalian ancang-ancang. Ini ke kiri, kalau ke kanan itu ke arah Purbalingga. Ini kita lurus terus. Jalanannya ke ekstrim di sini, nanjak-nanjak. Ini kita mulai nanjak ya, nanjak-nanjak. Ya, kita foto. Ya, nanjak gitu. Tanjakannya ekstrim. Kita butuh ancang-ancang. Agak ekstrim di sini, teman-teman. Tiba-tiba berhenti agak repot. Rem tangan kalian harus pakem. Sini gigi 1 kita mainnya, kalau bagi kalian yang pakai gigi manual. Bagi yang matic ya tinggal injek gas saja. Ini tanjakan panjang ya di Sempor. Kalian harus ancang-ancang. Gigi 1, gigi 2. Masih nanjak terus, agak ekstrem di sini teman-teman. Kita masih nanjak nih, ketilang nih. Ini tanjakan ekstrimnya teman-teman ya. Siap-siap kita tikung kiri. Ini tanjakan paling ekstrim di sini. Tanjakan S. Tanjakan S ini namanya. Ya, kita langsung tanjak ke kanan. Ancang-ancang. Tanjakannya ekstrim di sini. Ini paling ekstrim, berarti kalau kita udah lewat sini ke sananya sudah aman. Tinggal turun-turun aja. Baterai habis, bentar lagi nyampe. Ya teman-teman, hari ini sudah sampai di Gombongnya. Berarti kita udah finish ya. Tadi dari Sempor, kita tadi dari Sempor udah lewat Waduk, kemudian tinggal lurus sampai di Kota Gombong. Tinggal kalian lanjut ke Kota Kebumen atau kota yang lainnya. Demikian untuk review dari Jakarta, Bekasi, dan finish di Kota Gombong. Terima kasih.